Shalom Sobat Muda, pada kesempatan kali ini Minsoda sudah mengundang satu narasumber dari Sobat Muda yang akan memberikan kesaksian hidupnya bersama Sobat Muda melalui Instagram Soda GKI Salatiga. Halo Kak Kris. Halo teman-teman Sobat Muda, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, ya, betul. Kita kesempatan kali ini sebelum kita mulai podcast nih ya, kita alangkah baiknya kita menyuarakan jargon kita. Kita langsung mulai aja. Sobat Muda GKI Salatiga, aku muda, kamu muda, Aku muda, kita kamu bisa. muda, kita bisa. Tepuk tangan buat Sobat Muda semuanya. Nah, Kak Kris ini pengen membawakan cerita tentang apa nih Kak Kris? Tentang pengalaman hidup sih, gimana rasanya ngadepin masalah, gimana rasanya bisa kenal sama Tuhan. Pokoknya asik deh. Kalau boleh tahu Kak Kris ini latar belakangnya masih kuliah atau kerja? Atau kayaknya udah kerja nih Kak Kris? Oke, untuk latar belakangnya saat ini masih sedang menyelesaikan kuliah sambil kerja. Walah, kuliah di UKSW tapi ya dapat Kak? tawaran kerja gitu. Iya, kuliah di UKSW Teologi tahun 2014. Oke. Menarik nih, teologi berbicara tentang perjalanan hidup. Terkhususnya kan ini bersama dengan Tuhan juga, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan gitu kan Kak. Nah, gimana nih cerita dari Kak Kris? Apa sih yang menjadi topik cerita ini yang Kak Kris tuh tertarik untuk membagikan kepada Sobat Muda semuanya? Boleh langsung menceritakannya gitu Kak? Oke, sebenarnya kenapa pingin share tentang kesaksian, karena memang ngalamin sendiri sih tentang kehadiran Tuhan tuh yang benar-benar ada gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, namaku Christian dulu, Christian Renaldi Sukan. Aku sudah lama melayani GKI Salatiga karena papa juga majelis di sana, dan akhirnya ikut terlibat di dalam pelayanan. Anak kedua dari 3 bersaudara, jadi saudaranya laki-laki semua, aku nomor 2. Wah sama, tapi aku cuma nomor 2 bersaudara. Oh iya. Nah, dari awal itu udah seneng banget tuh pelayanan, namanya sekolah minggu di GKI Salatiga, udah rajin banget gitu. Setelah rajin ikut sekolah minggu, kemudian dari kelas 1 SMP itu udah mulai aktif pelayanan di remaja. Jadi mungkin kalau kenal sama Kak Jeffrey, Kak Dani, dulu kita pelayanan sama-sama tuh, mulai dari kelas 1 SMP. Ya, itu mungkin udah, ya pokoknya kelas 1 SMP udah berapa tahun yang lalu. Setelah itu, dapat tawaran untuk ikut pengurus komisi pemuda pada waktu itu. Jadi setelah dari SMP, setelah dari pengurus remaja, langsung ke pemuda pada waktu itu. Nah, mungkin kayaknya tahun kedua di pengurusan pemuda, kemudian ada namanya masalah itu datang sebenarnya di awal. Masalah yang diakibatkan oleh ada masalah. Jadi perjalanan hidupku tuh aku menganalogikannya dari kecil udah dituntun sama Tuhan nih berjalan ke tempat terang dari SD sampai SMA. Kemudian di tahun kedua di pengurusan pemuda, pada waktu itu aku masih ingat ada problem gitu. Kemudian tepat di P2B, jadi teman-teman pemuda itu ada P2B gitu. Yeah. Pas ada saat hening di LTC pada waktu itu P2B-nya. Karena lagi ada tekanan masalah itu kan, masalah yang datang dari lingkungan sekitar, dari diri, begitu. Akhirnya waktu renungan malam, ada lilin di depan itu, pada waktu itu juga aku benar-benar nangis gitu. Pada waktu itu. Jadi seakan-akan dari kecil udah dituntun Tuhan, tiba-tiba Tuhan bawa aku ke dalam satu ruangan nih. Ruangannya gelap banget. Yang di LTC itu, Kak? Iya, yang di LTC. Oke. Yang di LTC itu.
Jadi awal itu nggak ada problem sama sekali. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, nggak ada problem sama sekali. Tiba-tiba Tuhan nuntun ke dalam satu ruangan yang gelap, dan kemudian aku ditinggal sendiri di dalam ruangan yang gelap itu. Aku menganalogikannya seperti itu. Karena di awal aku itu tadi, cerita di awal semuanya berjalan dengan baik. Remaja nggak ada namanya problem, pemuda tahun kedua. Dari situ, aku tipikal orang yang kalau ada problem gitu nggak share ke orang lain, pasti disimpan sendiri. Oke. Pada P2B itu momentum ada Kak Selfie di sana, kemudian ada Pak DP, Om DP di sana. Benar-benar waktu yang ada lilin tuh, lilin kemudian dinyalain, terus kita semua duduk bareng-bareng kayak kontemplasi atau gimana itu. Doa Taize gitu tuh, Kak? Waktu itu doa Taize. Doa Taize. Nah, waktu doa Taize itu aku bener-bener nangis total, bener. Aku bener-bener nangis. Yang lain tuh udah pada bingung gitu. Akhirnya kan udah bener-bener nangis karena itu tadi, aku ada di dalam satu ruangan yang gelap, tiba-tiba nggak tahu ngapain. Aku bingung sama sekali. Tiba-tiba kenapa Tuhan kasih tinggal aku di sini. Bener-bener nangis. Akhirnya dari situ dibawa keluar sama Om DP, kemudian dijelasin bahwa ternyata ada masalah seperti itu dan kamu harus bisa kuat ngadepin ini. Itu kalau boleh tahu masalahnya masalah dalam kepengurusan atau masalah di luar kepengurusannya tuh, Kak, sampai membuat Kak Kris merasakan hal seperti itu? Itu di luar sebenarnya. Di luar ya. Dan pada waktu itu ada masalah keluarga gitu kan. Yang benar-benar, jadi gini, aku sering mempertanyakan, misalnya kenapa sih Tuhan harus kasih namaku Kristen gitu kan, pengikut Kristus. Kristen kan artinya Kristen kan, pengikut Kristus. Ketika aku lihat Kristus, kok aku lihat hidupnya dia menderita gitu selama dia hidup. Iya kan? Iya. Nah, ketika aku refleksikan itu, aku lihat loh kok hidupku sama. Masa kayak gini sih? Padahal aku selama ini sudah melayani Tuhan nih, dari sekolah minggu rajin, remaja rajin, pemuda rajin. Masa apa itu nggak cukup gitu loh? Iya itu nggak cukup sama Tuhan gitu? Ya kan? Tiba-tiba kasih aja. Nah, setelah itu diminta memutuskan untuk memilih harus masuk teologi atau korbanin mimpiku pada waktu itu. Sama apa, Kak? Masuk teologi sama? Dan psikologi di Parayangan, Bandung. Parayangan, Bandung. Teologi pilihannya di UKSW, Kak? Karena itu sebenarnya pilihan yang tidak aku inginkan sih awalnya. Oh, yang terakhir gitu ya? Sifatnya kayak pilihan terakhir gitu ya, Kak? Lah. Iya, karena pikirku nih, aku udah dari kecil belajar Tuhan, ya kan? Aku kuliah mau belajar tentang manusia. Karena buat apa belajar Tuhan lagi waktu kuliah gitu? Iya sih. Nah, pikirku gitu. Akhirnya jebret aku harus putuskan, aku korbanin mimpiku karena ada pergumulan itu, aku masuk teologi. Itu sih. Nah, 2014 kok ternyata problemnya nggak berhenti. Kayak gitu. 2014 problemnya pas yang masuk ke Kris ke pemuda ya? 2014. Aku lupa masuknya kapan. Pokoknya itu aku udah tahun kedua di pemuda. Oh iya. Kemudian pada waktu itu ada tawaran ke klasis, ke pengurus pemuda klasis. Oh, oke. Jadi aku tepat di tahun kedua itu aku cuma sebentar, habis itu aku mundur, aku pindah ke klasis, ke pengurus pemuda remaja, karena aku benar-benar tertarik di sana lah. Oke. Di pengurus itu. Nah, ternyata di 2014 itu ya namanya nggak mood gitu kan, masuk dengan jurusan yang bukan keinginan gitu, ya udah paksain jalanin aja. Paksain. Tantangannya apa tuh, Kak? Pas dipaksain. Nah, pasti dong. Ketika aku paksain itu,
nih, IPK ku tuh pernah di awal kuliah itu 3,2 kalau nggak salah. Itu paling tinggi yang pernah aku dapetin. Wow, udah Itu tinggi di juga sih, awal. termasuk tinggi. Tahun pertama, tahun kedua. Kemudian tahun ketiga mulai kacau itu kan. Sempet juga ada permasalahan. Kan aku waktu itu ketua angkatan. Oke. Ketua angkatan ada pergumulan problem. Kayaknya aku salah ambil keputusan pada waktu itu. Atau ada problem yang lain, aku juga nggak tahu. Akhirnya problem itu muncul terus. Ya kan? Nah, IPK yang awalnya 3,2, tahun ketiga, tahun keempat, itu terjun bebas jadi 2,3. Wow. Jauh itu ya. terjun bebas. Jauh banget. Jauh sekali. Jauh banget itu, udah turun. Pernah nih berangkat kuliah, ya kan? Karena saking ada problemnya nih, problem yang entah disebabkan oleh diri sendiri, orang-orang sekitar itu. Satu semester itu aku cuma masuk kuliah, tapi aku nggak ikut pelajarannya. Kayak nggak nangkep pelajaran. Aku daftar gitu. nih. Daftar? Enggak. Aku daftar, tapi aku nggak masuk kelas. Walah. Istilahnya kayak bolos gitu ya, Kak? Dan itu akhirnya berakibat pada nilai E. Misalnya nih ambil 4 mata kuliah ya. 4 mata kuliah, daftar, masuk nih, ambil pelajarannya, tapi nggak masuk kelasnya. Akhirnya dapat nilai E semua loh. Walah. Dapat nilai E semua. Sampai segitu. Kenapa bingung keputusan itu? Pada waktu itu tadi aku seakan bingung gitu loh. Ini aku nganggep masalah itu ada, tapi aku biasa aja gitu. Bingung ya. Nah, seakan bingung sendiri. Masalah itu ada, tapi mau ngapain itu juga bingung sendiri. Iya. Nah, dari situ aku mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih sebenarnya? Nah, itu yang aku pertanyain. Aku pernah bertanya sama Tuhan, itu ada nggak sih? Itu yang aku pertanyain sih. Sampai kayaknya baru-baru ini deh, 2020. Wah. Nah, baru-baru ini baru sadar. Jadi gini, setiap kali ngadepin masalah, aku tuh butuh dipukul beberapa kali baru bisa sadar. Oke. Jadi beda dengan orang yang kalau ada masalah dipukul sekali dia langsung sadar. Nah, kalau di perjalanan hidup itu aku enggak. Aku harus dipukul beberapa kali. Kalau memang sudah saatnya sadar, aku sadar. Oke. Nah, dari situlah ketika ada problem gitu, ada keinginan untuk, kayaknya dosenku nih lulusan dari Amerika nih, ya kan? Ini singkat cerita, dosenku lulusan dari Amerika, aku pingin banget ke sana. Karena dia tuh, Amerika keren banget nih, serius. Amerika. 2016, pulang ke Papua pertama kali. 2016, karena papa dari sana kan, dari Biak. Pulang ke Papua dari pertama kali. Liburan itu aku merenung terus, tau nggak? Merenung tentang permasalahannya Kak Kris itu ya? Iya, merenung tentang permasalahan itu. Nah, permasalahan itu kadang membuat aku benar-benar marah, jengkel, emosi, menangis. Jadi aku cuma bisa ngelakuin itu aja. Wow, rumit ya. Nah, dan posisi saat itu juga, 2000 berapa itu, aku punya pendamping kan. Tiba-tiba aku salah ngambil keputusan, aku nyakitin dia ninggalin aku. Nah, itu aku juga sempat drop juga. Wah, mempengaruhi kehidupannya Kak Kris secara langsung ya? Iya, karena sebelumnya udah ngadepin masalah, tiba-tiba ditinggal, nambah lagi. Kayak gitu. Nah, dari situ perlahan, akhirnya ditawarin masuk ke pelayanan komisi anak, habis dari Klasis. Setelah itu, jadi ada perubahan nggak nih Kak? Atau masih? Nah, setelah itu perubahan pun cuma kecil sebenarnya.
Kurban pun cuma kecil pada waktu itu. Itu didapat dari mana tuh, Kak? Kecil banget Perubahan kecil. Nah, perubahan kecil ini aku dapat ketika pelayanan di sekolah minggu. Pas udah ditawarin komisi anak ya? Iya, jadi waktu tawarin jadi sekretaris pada waktu itu sama Bu Pendeta kan untuk masuk komisi anak. Ya, awalnya ya aku sudah iseng-iseng aja sih, ya udah ikut aja gitu. Iseng-iseng aja ikut. Nah, akhirnya dari aku pelayanan di komisi anak itu paling lama. Sampai sekarang itu udah 6 tahun. Wow, oke. Jadi 4 tahun dikasih kepercayaan buat jadi sekretaris dan 2 tahun ini dikasih kepercayaan buat jadi ketua. Nggak tahu sama sekali itu kenapa tiba-tiba tunjuknya Chris gitu loh. Kadang gue pertanyaan kenapa sih harus aku ada di posisi itu gitu. Padahal kalau lihat dari hidupku udah benar-benar berantakan tuh di awal itu. Kenapa harus aku gitu? Nah itu yang akhirnya gimana sih? Nah di Papua merubah. Gimana perubahannya? Maksudnya perubahan pikiran. Jadi gini, di Papua itu aku udah mulai dapat menemukan tujuan hidup sebenarnya di awal. Oke. Tujuan hidup yang selama ini aku nggak pernah dapat. Apa itu tujuan hidupnya kalau boleh share kan? Nah, tujuan hidupku adalah, jadi waktu itu aku lihat adik-adikku tuh dapat fasilitas sekolah itu yang sangat-sangat jauh dari kata harapan gitu. Ya kan, beda banget sama Salatiga. Oke. Kayak fasilitas pendidikannya sangat kurang, kehidupan pendidikan di sana sangat kurang. Nah, dari situ aku pikir gimana sih cara bantu mereka gitu. Ya kan? Oke. Pernah nggak sih kamu ngeliat sesuatu dan kamu ingin bantu mereka gitu? Pernah. Nah, dari situ kemudian, oh ya, aku mau bantu mereka nih dapat fasilitas pendidikan. Caranya gimana? Oh, aku punya impian ke Amerika. Jadi Kak Chris sampai saat ini mengejar impian tersebut ya, yang pergi ke Amerika? Sampai saat ini, itu impian sudah dari 2016. Kurang lebih 4 tahun. Nah, kalau orang tanya, Chris kenapa nggak mau pindah negara? Aku bilang aku nggak mau. Nggak mau pindah ke negara manapun, aku harus ke US. Karena apa? Karena ketika aku udah meraih impian itu, aku bakal capai goalnya. Jadi aku buat hidup itu kayak ada goal, kemudian ada dream-nya tuh loh. Iya. Nah, kalau mau capai goal-nya itu kan harus mulai dari dream-nya dulu. Dream-nya harus dapat. Iya, baru mencapai tujuan akhirnya seperti itu. Ya, tujuan akhirku aku mau bantu itu tadi. Aku mau bantu adik-adikku di sana dapetin fasilitas sekolah. Entah lewat organisasi yang aku buat, atau nanti aku masuk ke politik, dan lain sebagainya. Nah, itu goalku. Tujuan akhirku lah, di situ. Menarik sih, perjalanan hidupnya. Nah, tapi selama dari 2016 ke 2020 itu, aku kayak masih tersesat gitu. Itu masih ada problem. Problem. Aku punya kebiasaan, jujur ya, aku punya kebiasaan tuh menunda. Menunda pekerjaan maksudnya, Kak? Yes, menunda pekerjaan. Serius. Itu menunda yang harusnya kuliahku selesai 2018, 4 tahun kan? Itu aku sampai sekarang 2020 itu belum selesai. Boleh. Ya kan? Nah, itu the bad decision yang aku buat di masa lalu. Sebelum tahun 2020 akhir ini. Nah, ya itu tadi, bingung dan lain sebagainya gitu loh. Nah, dari impian itulah 2020 akhir sebenarnya, baru bulan atau enggak November kemarin, aku udah bener-bener, oke, Tuhan, aku nggak bisa kayak gini lagi. Nggak bisa terus-terusan gitu tadi, melakukan hal-hal yang nggak seharusnya aku lakuin gitu loh. Nggak seharusnya aku down dengan problemnya itu. Jadi aku pernah ngalamin problem, aku nangis-nangis, bener-bener nangis itu. Udah bener-bener aku curahin dengan air mata semua.
Dan aku bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sayang sama aku, kasih aku jalan. Dan Kak Kris merasakan jalan Tuhan itu sendiri atau enggak? Akhirnya, Atau belum? dan akhirnya Tuhan bukain jalan. Percaya nggak? Tuhan Pas. bukain jalan loh selama proses dari 2014 sampai 2016 itu. Kalau aku sendiri sih percaya sih Kak, karena Ya. nggak menutup kemungkinan kita mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita hadapin. Entah waktunya kapan sih Kak. Karena kan Tuhan juga memiliki waktu khusus untuk Kak Kris itu kapan, Iya. untuk aku sendiri itu kapan, seperti itu. Jadi aku sendiri sih percaya karena aku pernah ngalamin juga. Nah, ini aku bener-bener ngalamin ya. 2 tahun lalu. Oke, 2018. 2 tahun lalu sebenarnya. 2018 dan 2019. Oke. Ya kan? Ah. Aku jadi ada forum komunikasi lembaga kemahasiswaan, itu udah vakum puluhan tahun. Jadi UKSW diminta untuk bangkitin lagi gitu. Nah, setelah itu aku diminta jadi si acaranya. Jadi kalau Andi tahu Claudia Riupasa, mantan ketua BPMU, nah tanya sudah sama dia. Oke, kayaknya aku belum kenal siapa-siapa. Kalau dia atau Bang Devri Nathan, ketua SMU. Belum. Aku nggak menjelajahi dunia. Nah, jadi waktu itu yang datang 15 univ ya, dari se-Indonesia datang ke KSW. Itu aku diminta jadi koordinator si acaranya. Oke. Pengalaman pertama dimarahin sama Pak PR3 langsung tuh pada waktu itu. Langsung face to face. Marahan gara-gara apa tuh Kak? Dimarahin. Randonya belum clear. Oh. Randonya belum clear. Random acara. Padahal ini kegiatan gede ya. Nah, itu Forkom. Dari Forkom 2019 OMB tahun lalu kayaknya tuh. 2019 tahun lalu. Nah, itu aku diminta jadi sekretaris 2 OMB. Walah. Nah, sekretaris 2 ini yang jabat aku tok mahasiswa. Yang lain tuh pada dosen semua. Sekretaris 1, ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Jadi, aku ditempatin di posisi itu. Diampit sama dosen-dosen jadi ya Kak? Yes. Boleh. Nah, dan tugasku adalah aku nggak nyangka bakal tugas seberat itu. Jadi OMB tahun lalu itu biasanya kan kalau OMB dibaginya per fakultas kan mahasiswanya. Iya. Yang tahun lalu itu di mix semua. Jadi dari 3.350 mahasiswa itu di mix. Fakultasnya ya kan? beda dalam satu itu di mix. kelompok. Nah, itu kalau nggak tahu, itu aku sama timku yang ada 10 orang di bawah udah pusing betul ngurusin mereka. Pertama kali, ya kan? Pertama kali ngurus kayak begitu. Dan itu pengalaman yang betul-betul gitu. Akhirnya, iya itu cangkupannya besar banget. Misalnya nih, data hari ini terakhir ya, maba, besok tuh harus sudah dibagi, sudah siap. Wah. Besok tuh harus sudah campur semua data dari per fakultas tadi. Susah sih. Istilahnya kayak kebut semalam gitu ya ngerjainnya. Ya. Nah, itu yang di kampus. Belum lagi yang misalnya di gereja. Aku tuh nggak minta jujur sampai detik ini jadi ketua komisi sekolah minggu, sekretaris, ketua panitia Natal, dan koordinator di beberapa acara gereja. Nggak pernah aku minta sama sekali. Tiba-tiba Tuhan tempatin aku udah di sini. Posisi lagi ada masalah. Coba. Rumit sih kalau misalnya di tengah masalah. Kayak pikiran kita tuh jadi kayak kebagi-bagi dan nggak fokus gitu ya Kak. Nah, tetapi secara tidak langsung, Tuhan itu mau kasih tahu kamu di tengah masalah itu, kamu tuh bisa loh di tahapan ini. Iya sih. Dan itu kita sadarnya Tuhan tuh di akhir-akhir.
Iya betul. Nah itu yang terjadi sama aku saat ini. Itu yang terjadi. Akhirnya dari situlah, dari pergumulan selama 6 tahun itu, aku kemudian misalnya mau kuliah nggak punya uang, nggak punya uang lagi nih. Tiba-tiba ada tawaran kerjaan nih, kamu dikasih kerja. Loh, kita kan nggak pernah nyangka. Aku nggak pernah Iya, nyangka dapat itu. betul betul Ya kan? betul. Jadi Iya, sisa iya. kuliahku ini aku bayar pakai uangku sendiri. Itu sih yang akhirnya aku percaya bahwa selama 6 tahun ini Tuhan itu ada kok, bener-bener. Kayak kemarin mau naik motor itu kalau nggak Tuhan tolong, aku bener-bener mati Tuhan. Serius, ini pengalaman Tuhan nolong. Hebat. Pertolongan Tuhan begitu hebat di kehidupan Nah, manusia. ya dari situ aku berkomitmen, dari pergumulan aku detik ini aku berkomitmen bahwa aku akan kasih hidupku sepenuhnya buat Tuhan. Sepenuhnya. Nggak setengah loh, tapi sepenuhnya aku kasih buat Tuhan. Dari pergumulan itu yang akhirnya, oh iya aku paham, oh begini caranya, begitu caranya. Begitu. Perjalanan yang cukup panjang. Nah, iya sih. Sampai aku benar-benar komit, ini aku udah mau benar-benar komit untuk selesaiin kuliah S1 dan benar-benar komit buat lanjutin S2 ke Amerika. Caranya, Tuhan udah bukain jalannya, dan aku akan pulang ke Papua dan bantu mereka untuk mendapatkan apa yang pernah aku dapatkan di Salatiga. Itu komitmen aku sama Tuhan. Aku mau kasih hidupku buat bantu mereka sepenuhnya. Bukan cuma materi, tetapi bagaimana aku kasih hidupku semua untuk Tuhan. Ya, semangat Kak Kris. Semangat, jangan putus asa Kak. Karena kan, makanya aku bilang sama teman-teman, nggak apa kamu buat masalah, nggak apa-apa kamu ngelakuin kesalahan, nggak apa-apa kamu kadang bertingkah laku bodoh gitu, nggak apa-apa. Akan ada waktunya di mana Tuhan akan kasih kamu kesempatan buat, oke, kamu nggak boleh kayak gini lagi, ini waktunya kamu naik tingkat, ya jalanin aja lah, hidup adalah proses, ya kan? Iya. Itu sih proses-proses yang aku nggak bayangin, kok aku bisa ngelewatinnya ya. Dan pastikan kehidupan kita penuh dengan segala rintangan, dan emang itu kita kita memiliki komitmen, kita memikul salib gitu, memikul salib Tuhan dan menjalani hidup dengan segala penyertaan Tuhan. Jadi kita tanpa memiliki harapan yang datangnya dari Tuhan, itu kita nggak akan bisa menjalani segala rintangan yang kita hadapin. Seperti Kak Kris kan begitu panjang permasalahannya. Ya kalau Kak Kris jalani sendiri, Kak Kris nggak akan mengenal Tuhan. Nggak bisa sih. Nah dari itu aku belajar banyak. Aku belajar banyak dari orang sekitarku misalnya. Dari bagaimana mereka kenal Tuhan, aku belajar banyak bahwa aku sekarang udah belajar bahwa aku punya prinsip hidup, value yang saat ini aku pegang, bahwa aku nggak mau nyakitin orang lain, apapun alasannya. Karena aku punya Tuhan, berarti Tuhan juga ada di dalam diri orang itu. Dan kalau aku nyakitin orang lain, aku berarti nyakitin Tuhan juga. Iya. Nah, itu prinsip hidup yang aku pegang sampai sekarang. Dalam hidup, yang aku dapetin dari Tuhan. Kayak gitu. Memang agak rumit sih awalnya, serius. Awalnya agak rumit, kayak di labirin, tau nggak? Iya, labirin. Kayak belok kanan, tiba-tiba buntu. Kamu ada di labirin. Iya, kayak ada di labirin. Tiba-tiba kamu bingung mau lewat jalan mana. Tiba-tiba itu tadi, ketika kamu dekat sama Tuhan, Tuhan ngarahin kamu nih, oh kamu harus kamu bisa lewat jalan ini. Dari itu tadi, dari kesalahan kamu ngambil jalan di dalam labirin itu, kamu bingung, kamu kan, secara tidak langsung Tuhan bantu. Dari situ. Dan dengan kita berserah kepada Tuhan, secara otomatis kan Tuhan menuntun jalan kita ke arah yang lebih benar sampai ketemu jalan keluarnya, seperti itu kan Kak? Betul sekali. Itu aku belajar banyak sih. Jadi apapun keadaan kamu sekarang, kamu harus kasih hidup buat Tuhan.
kamu harus benar-benar jadiin Tuhan sebagai pegangan hidup kamu lah. Supaya apa? Supaya ketika kamu kasih hidup untuk Tuhan, proses yang kamu jalani sesulit. Dan kita pun juga jangan putus asa mengikuti jalan Tuhan gitu kan Kak. Karena setiap saat kita pasti akan dipertemukan dengan masalah-masalah, dan masalah tersebut yang membentuk diri kita menjadi pengikut Tuhan yang baik, seperti itu kan Kak. Nah, itu yang wow banget sih kalau aku lihat. Misalnya di dalam kerjaan aku sering dapat teguran ya misalnya ya. Jadi aku orang yang kurang teliti banget gitu loh. Suatu ketika di dalam pekerjaan kamu dituntut untuk itu. Nah dari situ Tuhan ingin kamu belajar. Oh ternyata ada kekurangan yang harus kamu perbaiki. Nah kekurangan itu ditunjukkan melalui orang lain yang kasih tahu, bukan diri kita. Kameranya mati. Oke. Komit S1 ku selesai, akan dapetin impianku ke Amerika. Entah orang mau bilang kamu tuh terlalu egois gimana, it's okay. Aku akan ke US, lihat aja nanti, tunggu waktunya. Meskipun sulit ya, fight terus. Aku percaya Tuhan bantu. Pasti. Semangat Kak Chris. Itu yang aku dapat selama nih, aku melayani Tuhan aktif itu 15 tahun. 15 tahun. Dari usia 25 saat ini. Jadi dari 25 tahun aku udah kasih Tuhan aktif melayani dia 15 tahun. Nah dari situ aku paham, oke, Tuhan aku paham sekarang apa rencanamu. Dari semuanya hal yang udah aku lewati di belakang itu. Dan pencapaian juga. Gitu. Dan pasti Kak Chris merasakan Tuhan masih beserta dengan Kak Chris, menonton jalan Kak Chris sampai detik ini, seperti itu. Bukan masih sih, aku pikir Tuhan ini benar-benar ada kok. Iya, benar-benar ada. Ya kan? Sampai detik ini. Tuhan tuh benar-benar ada. Detik ini tuh pengalaman hidupku Tuhan tuh benar-benar ada. Udah benar-benar ada, serius. Namanya, jadi aku punya karakter tuh baper gitu ya. Jadi setiap kali lihat orang sedih, aku ikut sedih. Iya. Nah, kadang orang-orang sekitarku tuh sering tertawain. Oh, sifatmu tuh kayak gitu ya. Nah, aku bersyukur punya itu. Yang sifat bapernya itu maksudnya Kak Chris? Baper tadi tuh sering-sering nangis itu. Aku bersyukur punya itu. Karena apa? Karena? Kau bisa tebak nggak? Karena apa? Bisa tebak nggak? Karena kita jauh lebih peka terhadap sesama kita. Seperti itu Kak? Yes, betul. Dari situ kita bisa peka nih. Oh, ternyata kalau kita nyakitin seseorang ini kan, oh kayak gitu tuh rasanya senang, bahagia. Iya. Kita bisa peka sama orang. Nah, dari situ aku bersyukur banget punya itu. Jadi kayak kita bisa mengintrospeksi diri atas tindakan kita terhadap orang lain dengan memperhatikan perasaan orang lain juga, seperti itu ya Kak? Iya. Nah, dari situ aku benar-benar belajar bagaimana ngolah emosi yang baper itu tadi, gunain ke hal yang positif. Cukup menarik. Gitu. Baru tahu nih Kak, sifat baper adalah hal yang positif. Kalau aku jujur positif ya, karena ketika kita punya baper nih, kita bisa ngerasain emosi seseorang. Iya sih. Ya kan? Kita bisa ngerasain emosi seseorang dan di situ kita bisa ngerasain, misalnya kalau kita ketemu orang kemudian kita nyakitin, kita udah bisa ngerasain gimana emosinya. Ya kan? Kita bisa ngerasain apa yang dia rasain pada waktu itu. Keren juga. Aku belajar banyak sih dari situ, hal-hal yang sesederhana itu. Belajar untuk bisa mengenal orang lain dan tidak pernah menghakimi mereka. Ya. Mengenal dan memahami orang lain. Bagian poinnya menghakimi kayaknya hampir mayoritas manusia tuh memiliki sifat menghakimi orang lain, menilai sebelum tahu kebenarannya, seperti itu. Jadi gimana tuh Kak? Kalau dari Kak Chris, gimana tuh Kak? Kalau aku sendiri, pengalamanku, jadi gini, kalau
kita sama-sama kenal Tuhan ya, kita sama-sama udah kenal Tuhan. Kalau kita sama-sama tahu bahwa kita adalah yang sama-sama Tuhan ciptain, ya kan? Ya. Berarti kan kalau prinsipku adalah kalau kita sama-sama diciptain Tuhan, berarti kalau kita menyakiti orang lain, kita menghakimi orang lain, itu berarti kita menghakimi juga Tuhan. Menghakimi Ciptaannya. Tuhan ciptain orang itu. Oh ya. Ciptaannya. Ya kan? Nah, dari pemikiran itulah yang membuat akhirnya aku sadar bahwa oke, kebanyakan sekarang kan orang cenderung untuk punya masalah nih dalam hidupnya, kemudian kita hakimi dia. Sebenarnya bukan itu. Setiap orang punya proses. Yeah. Proses itulah yang harus kita mengerti sebenarnya. Kenapa orang bertingkah laku ini, itu, kita harus pahami. Mungkin ada alasan di baliknya. Dan kita nggak boleh menghakimi dia. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau perlu, kita bantu dia, tidak menghakimi. Itu yang aku pahami. Membantu untuk kembali ke jalan yang lebih benar seperti itu ya, Kak? Iya, betul. Membantu atau memulihkan hidupnya dia. Hidupnya dia yang terpuruk, tiba-tiba kita tolong agar dia bisa berada di posisinya dia. Gitu loh. Bisa nggak down lagi. Kadang itu yang sulit sih untuk manusia lakukan. Karena kesadarannya itu yang bahwa kalau kita menghakimi orang lain sesama kita, justru itu seperti menghakimi penciptanya seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi reminder bagi sobat muda. Iya, betul. Ini bisa jadi reminder untuk sobat muda. Misalnya, setiap orang kan punya proses hidup masing-masing. Aku punya, Andi juga punya. Ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita di besok misalnya. Iya. Ya kan? Nggak pernah tahu apa yang orang itu sudah alami dalam hidupnya. Ya kan? Bagaimana dia berjuang untuk bisa bertahan sampai detik ini, kita nggak pernah tahu itu. Nah, tugas kita sebagai orang percaya adalah itu tadi, kita harus menjadi penolong untuk mereka. Betul. Seperti sifat Yesus kita kan sama-sama saling mengasihi nggak sih, Kak? Saling mengasihi, iya, betul. saling mengampuni. Yesus pun juga saling mengasihi. Lihat deh, selama hidupnya Tuhan Yesus, ketika dia dijelek-jelekan, ya kan, ketika dia dicemooh dan lain sebagainya, dihina, apakah Tuhan Yesus pernah membalas dengan hal yang sama? Enggak pernah. Iya kan? Enggak kan? Enggak. Justru tugas mereka. Itu. Tuhan tetap sayang sama mereka. Seperti yang gambaran cerita perempuan yang berzina seperti itu kan, Yesus justru tidak menghakimi dengan melempar batu, tapi malah mengampuninya seperti itu. Iya, mengampuni. Karena pegang prinsip adalah setiap orang not perfect, tidak sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah itu tadi mengecewakan, menyakiti dan sebagainya. Nah, tugas kita yang udah kenal sama Tuhan itu yaitu tadi membantu dia memulihkan hidupnya dengan cara apa? Macam-macam. Itu tinggal kita menyesuaikan situasi yang ada. Tapi ingat dulu, life is not easy. Life is not easy. Hidup nggak gampang. Yesus aja selama hidupnya nggak gampang kan, dia jalanin hidup selama itu. Ada rintangan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan Yesus yakin bahwa Tuhan akan bantu dia. Seyakinnya itu, dia akhirnya menjalani hidup yang sulit itu. Karena dia tahu di depan itu bakal ada masa depan yang cerah gitu. Jadi arahnya tuh ke penguatan iman dari seseorang itu sendiri yang harus ditekankan. Iman kepercayaan bahwa kita tuh, kehidupan kita tuh dipegang penuh oleh Allah, dan Allah telah merancang segala rencana yang indah bagi kita semua seperti itu. Iya. Nah, itu didapatkan dari proses, ya kan? Ya. Andi pun juga punya proses dong. Kalau ditanya misalnya pergumulan berat apa, ya kan? Gimana cara Tuhan bantu? Pasti ada caranya, macam-macam. Dan kadang nggak kepikiran sama diri, kok bisa ya dia bantu kayak gini? Kita nggak kepikiran. Tahu-tahu udah lega aja gitu permasalahannya. Iya.
Kayak misalnya nih, aku ada permasalahan di dalam pelayanan ya. Jujur bahwa aku pelayanan itu nggak mulus amat. Ada pelayan karena temen ini nggak sesuai dengan value yang aku miliki, akhirnya kita berbenturan, ya kan? Konflik kita. Oke. Setelah konflik, yang terjadi adalah selang beberapa waktu, Tuhan kasih kita kesempatan buat sendiri, itu konflik hilang dan komunikasi kita saat ini bisa berjalan lancar. Ya. Wow. Itu rencana Tuhan. Aku nggak pernah kepikiran loh. Ya kan? Mungkin sobat muda juga pernah ngalamin hal itu. Tiba-tiba ngalamin masalah, tiba-tiba Tuhan memperbaiki hubungannya dengan orang lain dan seakan-akan semua nggak ada sama sekali. Itu karunia terbesar sih, mengampuni apa ya, permasalahan yang ada dalam hidup. Itu yang benar wow sih. Itu sih yang benar-benar bisa. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Memiliki kuasa yang sangat besar untuk kehidupan dunia. Ini contoh-contoh lain ya, misalnya nih, aku punya impian ke US ya. Tadi aku udah bilang punya impian ke Amerika banget. Kenapa ke Amerika? Karena pertama aku pengen lihat patung Liberty secara langsung dengan mata kepalaku sendiri. Oke. US. Oke. Oke. US. Nah, ketika aku lihat impianku itu, impianku bagus nih. Tapi realitanya aku masih males. Aku nggak punya uang, ya kan. Kadang aku suka nunda dan lain sebagainya, gitu kan. Gimana caranya ya? Percaya nggak Tuhan bukain jalan? Sangat percaya dong. Ya kan? Caranya, aku cari beasiswanya buat ke sana. Dapat nih. Ya. Dapat. Aku hubungi alumni semuanya lewat sosial media. Facebook, Instagram, aku kontak mereka satu-satu. Wow. Aku kontak mereka satu-satu, tanya pengalaman mereka selama di Amerika itu gimana. Jadi aku mainnya imajinasi nih sama pikiran. Hari ini pikiranku di Indonesia nih. Tapi badanku di Indonesia. Ya. Tapi pikiranku tuh udah sampai sana. Karena ngontakin itu ya, kayak meminta testimoninya seperti itu buat persiapan kita di US. Iya. Dari situ kemudian dibukain, dapat bantuan gratis. Kamu tinggal kasih persyaratan sama dia, udah tinggal berangkat. Semua dimulai dari minus. Itu pengalaman hidupku. Berawal dari minus jadi skor yang istimewa. Yang sempurna 100 bahkan. Iya. Nah, itu yang bisa aku share dari impian. Kenapa aku punya impian ke sana, ke Amerika, karena aku mau bantu adik-adikku di Biak. Itu aja. Udah, intinya cuma itu aja. Tapi jalannya memang harus ke sana. Iya sih. Oke, itu sih yang bisa aku share ke teman-teman sobat pemuda. Jadi nikmati aja prosesnya dan teman-teman harus kasih hidup untuk Tuhan sih. Iya. Tujuannya itu. Tetap semangat untuk Kak Kris terutama dan sobat muda semuanya menjalani impian-impiannya seperti itu dan dapat mendapatkan mendapatkan impian-impian kita, tujuan akhir hidup kita yang tidak lepas dari penyertaan Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Itulah cerita Kak Kris dan langkah Kak Kris dalam kehidupan Kak Kris dalam kehidupan Kak Kris. Semangat Kak Kris. Thank you ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak pusing dengar pembicaraan saya yang panjang sekali. Semoga teman-teman bisa belajar deh. Banyak pembelajaran yang didapat dari podcast ini sih Kak. Kalau dari aku pribadi Kak. Intinya tetap semangat deh. Apapun keadaan kamu sekarang, kamu harus punya impian besar dan kamu harus perjuangin itu bersama Tuhan. Betul. Dan itu mungkin kamu bisa lakukan itu. Intinya jangan lupakan komunikasi dengan Tuhan seperti itu, dengan cara berdoa. Iya, betul. Meminta penyertaan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan impian kita. Seperti itu.
Iya, Jadi betul sekali. Jadi seperti itu aja podcast pada kali ini. Untuk sobat muda yang ingin ikut seperti Kak Christian hari ini, bisa langsung hubungin Minsoda di @sodagksalatiga atau DM atau WhatsApp Minsoda langsung. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Oke, tetap semangat teman-teman. Soda dimanapun kalian berada. Kalian pasti bisa. Pasti. Aku yakin itu, sangat yakin.